24 jam hari ini, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan meninjau langsung pos penyekatan di eksit tol Cilikah Kayu Agung kemarin. Kedatangan Jenderal Bintang 1 ini untuk memberikan semangat kepada petugas agar tetap semangat dalam memperketat penyekatan. Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan melihat langsung pelaksanaan penyekatan di eksit tol Cilikah Kayu Agung kemarin. Di sana, Brigjen Rudi juga melihat proses rapid test kepada pemudik yang tidak mengantongi dokumen bebas COVID-19. Diketahui, pemeriksaan rapid test ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Dalam kesempatan ini juga, Wakapolda Sumsel memberikan alat rapid, masker, dan makanan ringan untuk petugas di lapangan. Jenderal Bintang 1 ini mengatakan lokasi penyekatan di pintu tol merupakan tempat keluar masuk kendaraan baik dari luar provinsi dan dalam provinsi. Oleh sebab itulah pihaknya merasa perlu memberikan semangat agar tugas bisa dijalankan dengan baik. Lebih jauh kata Wakapolda, pos penyekatan ini sendiri dijadwalkan akan berlangsung hingga 31 Mei nanti. Meninjau langsung ya proses penyekatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID antar provinsi dan antar kabupaten. Alhamdulillah SOP-nya sudah dijalankan. Ini perlu kedisiplinan di lapangan supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu mungkin itu. Sementara itu, Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pulpesi mengaku sudah menyiapkan petugas dengan sistem shift. Selain anggota kepolisian, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pol PP, dan anggota TNI. Reporter dan juru kamera Mujianto, Valpres.com. Pemirsa, kemajuan pesat begitu terasa di kawasan Musi 2 Palembang dalam beberapa waktu terakhir. Pembangunan ragam fasilitas dan perkantoran sudah dan akan hadir di kawasan yang kini beralih menjadi salah satu sentra perkembangan bisnis termaju di Palembang. Majunya kawasan Musi 2 menjadi angin segar bagi masyarakat kawasan tersebut. Soalnya dahulu kawasan Musi 2 dianggap sebagai salah satu kawasan pinggiran walau sebetulnya berada di tengah kota Palembang. Seperti ditegaskan Melisa Wulandari, salah satu warga Musi 2 yang mengaku menyambut gembira dengan kian maju dan pesatnya kawasan tempat dia tinggal. Menurut Melisa, dengan pembangunan yang pesat di Musi 2, termasuk bakal pindahnya sejumlah kantor pemerintahan di tempat tersebut, akan kian meratakan pembangunan di kota Palembang, khususnya di Musi 2 yang selama ini dianggap sebagai kawasan pinggiran. Menurut saya kan baru-baru ini saya lihat saya lihat di kawasan Musi 2 itu kan lagi ada ini ya, di depan Citraland ya. Ada meratakan tanah itu. Nah, kabarnya kan Pemprov mau pindah ke situ ya. Saya pikir bagus karena semakin Palembang semakin maju, apalagi di pinggiran itu kan termasuk Palembang pinggiran kan maksudnya. Nah, dengan pindahnya Pemprov ke situ, saya pikir ya bisa membantu masyarakat yang daerah situ, apalagi kan bisa karena di situ nantinya ramai, mungkin ya bisa membantu masyarakat kayak gitu. Bantunya tuh nanti mungkin masyarakat bisa jualan atau kayak gitu loh. Senada dikatakan Elsa, warga Musi 2 lainnya, karyawati di salah satu perusahaan swasta ini mengakui banyaknya pembangunan di kawasan Musi 2 mendorong kawasan itu semakin maju saat ini. Apalagi soal keamanan, saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dahulu. Kayaknya Musi 2 sekarang tambah maju, banyak pembangunan. Semoga kedepannya banyak perkembangan dan bisa lebih ramai lagi. Sudah lumayan banyak pembangunan, banyak perumahan, banyak jembatan baru. Yang kita tahu dulu tuh Musi 2 itu kan serem. Kalau sekarang keamanannya sudah mulai lebih baik. Jalannya juga lah bagus. Karena kita tahu dulu Musi 2 tuh jalannya buruk kan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Valpres.com. Masih dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri, Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja berziarah ke makam Kiai Marogan di area Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang Selasa kemarin. Kiai Marogan adalah salah satu ulama terkenal di Sumsel yang wafat pada 17 Rajab 1319 Hijriah atau 13 Oktober 1901. Didampingi sejumlah pangeran dan bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam serta zuriat Kiai Marogan, Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja
melakukan ziarah ke makam Kiai Merogan di area Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati Palembang, Selasa kemarin. Diketahui makam salah satu ulama terkenal di Sumsel ini termasuk salah satu peninggalan arkeologi di Palembang. Makam Kiai Merogan hanya ditandai 2 buah nisan dari batu andesit. Kendati sudah lama wafat yakni pada tanggal 17 Rajab 1319 Hijriah atau 13 Oktober 1901 silam, masih banyak warga Sumsel bahkan dari luar Sumsel yang datang berziarah ke makam ulama besar ini. Menurut Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja, kunjungannya selain berziarah juga untuk bersilaturahmi dengan zuriat Kiai Merogan. Ziarah juga. Kita mau ziarah ke Kiai Merogan dan juga di sini alhamdulillah bertemu sama keluarga Kiai Merogan dan juga kita mengenai kesejarahan dan juga memang Kiai Merogan adalah guru di Sultan Palembang Darussalam yang banyak sekali jasanya dalam khasanah Islam di Palembang. Juga di sini alhamdulillah mempererat tali silaturahmi bersama zuriat Kiai Merogan. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan pegawai Satpol PP Kota Palembang secara mendadak mengikuti tes urin di kantor Satpol PP Kota Palembang. Dari 554 pegawai yang ada, sebanyak 150 pegawai tidak datang dalam tes tersebut. Satu persatu pegawai yang bertugas di kantor Satpol PP Kota Palembang secara bergantian menyerahkan air seni kepada petugas BNNP Sumatera Selatan kemarin. Ratusan pegawai ini diketahui secara mendadak mengikuti tes urin yang dilaksanakan pemerintah Kota Palembang. Dari 554 pegawai yang ada, tercatat ada 150 pegawai tidak hadir dalam tes tersebut. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan, tes urin dilaksanakan karena pegawai Satpol PP langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam tes urin ini diketahui ada 150 pegawai yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas di lapangan, menjaga posko, pasar, patroli PPKM, dan lain sebagainya. Nantinya pegawai yang tidak hadir dalam 1 atau 2 hari ini untuk datang ke BNNP Sumsel. Sementara pegawai yang teridentifikasi positif nantinya akan kita tindak lanjuti. Yang belum datang tadi memang saya sudah minta Pak Satpol PP diinventarisir nama-namanya. Dalam 1 hari 2 hari ini dia akan laksanakan tes urin di BNN. Dia langsung datang ke sana nanti. Dan sudah ada petunjuk dari Kapali ke kita. Saya juga sudah diskusi ke BKPSDM dan Inspektorat. Tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan yang ada. Sementara itu, PLTE Kesbangpol Kota Palembang Herli Kurniawan mengatakan, hingga sejauh ini baru ada 10 OPD yang dilakukan tes urin ini. Dia mengaku sejauh ini memang sudah ada pegawai baik ASN maupun non-ASN yang teridentifikasi positif narkoba. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.